Pernahkah kamu melihat warung pecel lele yang selalu ramai, padahal berdiri di jalan sepi, tanpa lampu terang, tanpa promosi? Setiap malam orang datang, setiap malam piring kosong. Tapi anehnya, tidak semua yang makan di warung ini benar-benar pulang. Awalnya, pemiliknya hanya ingin dagangannya laku. Ia tidak tahu, satu keinginan kecil bisa membuka meja makan untuk sesuatu yang tidak pernah kenyang. Dan malam ini, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang jadi santapan di warung pecel lele ini. Jangan kemana-mana, karena cerita ini tidak berakhir seperti yang kamu bayangkan. Di sebuah jalan kecil yang biasanya hanya dilewati angin malam dan suara knalpot jauh, berdiri warung pecel lele sederhana. Terpal biru kusam membentang seperti langit tua yang kelelahan, sementara lampu bohlam menggantung sendirian, berpendar redup seperti mata orang mengantuk. Warung itu milik Pak Raka, pedagang kaki lima yang sudah bertahun-tahun hidup dari bau minyak panas dan harapan tipis. Selama ini, dagangan Pak Raka sepi. Lele sering tersisa, nasi mengering, sambal berubah rasa sebelum habis. Malam-malamnya dihabiskan menatap jalan kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Hidupnya mirip bara kecil yang terus ditiup angin, menyala sebentar lalu hampir padam. Namun semuanya berubah sejak 3 malam lalu. Tanpa tanda, tanpa pengumuman, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya 1 motor berhenti, lalu 2. Tak lama, antrean terbentuk. Suara piring beradu, sendok menyentuh kaca, tawa orang lapar bercampur desis minyak goreng. Jalan di sebuah jalan kecil yang biasanya hanya dilewati angin malam dan suara knalpot jauh, berdiri warung pecel lele sederhana. Terpal biru kusam membentang seperti langit tua yang kelelahan, sementara lampu bohlam menggantung sendirian, berpendar redup seperti mata orang mengantuk. Warung itu milik Pak Raka, pedagang kaki lima yang sudah bertahun-tahun hidup dari bau minyak panas dan harapan tipis. Selama ini, dagangan Pak Raka sepi. Lele sering tersisa, nasi mengering, sambal berubah rasa sebelum habis. Malam-malamnya dihabiskan menatap jalan kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Hidupnya mirip bara kecil yang terus ditiup angin, menyala sebentar lalu hampir padam. Namun semuanya berubah sejak 3 malam lalu. Tanpa tanda, tanpa pengumuman, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya 1 motor berhenti, lalu 2. Tak lama, antrean terbentuk. Suara piring beradu, sendok menyentuh kaca, tawa orang lapar bercampur desis minyak goreng. Jalan sunyi mendadak hidup seperti kuburan yang tiba-tiba ramai oleh peziarah tengah malam. Pak Raka sempat mengira itu kebetulan. Mungkin hujan membuat orang malas pergi jauh, mungkin warung lain tutup, tapi malam berikutnya lebih ramai. Malam setelahnya semakin penuh. Seperti magnet tersembunyi, warung itu menarik manusia tanpa terlihat. Yang membuat Pak Raka heran, banyak wajah terasa asing. Beberapa pelanggan datang sendirian, duduk diam, makan tanpa bicara. Ada pula yang menatap lele goreng seakan melihat sesuatu yang lebih dari sekedar makanan. Tatapan mereka kosong, seperti kaca jendela rumah lama yang lama tak dibuka. Rasanya juga berbeda. Pak Raka menyadarinya sendiri. Lele buatannya lebih gurih, sambal lebih dalam rasanya, seperti ada lapisan emosi di setiap suapan. Pelanggan sering terdiam setelah kunyahan pertama, lalu melanjutkan makan dengan cepat, nyaris rakus. Beberapa bahkan berkeringat dingin. "Pak, ini enak sekali," ucap seorang pria sambil tersenyum aneh, seolah menemukan sesuatu yang lama hilang. Pak Raka hanya mengangguk. Dalam hati ada kebanggaan kecil tumbuh. Perasaan itu seperti hujan setelah kemarau panjang, menyenangkan meski tanah belum sepenuhnya siap menerimanya. Malam ketiga, seorang kakek datang menjelang tutup. Tubuhnya kurus, jalannya pelan, suaranya rendah seperti daun jatuh. Ia duduk tanpa memesan, hanya menatap wajan yang masih panas. "Warungmu sudah bangun," katanya tiba-tiba. Pak Raka bingung. "Maksudnya, kek?" Kakek itu tersenyum samar. "Ada yang ikut berdagang sekarang."
Sebelum sempat bertanya lebih jauh, lelaki tua itu bangkit dan pergi. Tidak makan, tidak membayar, hanya meninggalkan bau amis yang aneh, mirip sungai keruh saat surut. Sejak malam itu, hal ganjil mulai terasa. Setiap kali lele digoreng, minyak seolah berbisik, bukan suara jelas, melainkan getaran halus di telinga seperti dengung kawat listrik jauh di kepala. Pak Raka sering merinding tanpa sebab. Tangannya gemetar ketika mengangkat ikan dari wajan seakan sesuatu ikut menatap dari balik minyak panas. Yang paling membuatnya tak tenang, beberapa pelanggan tak pernah kembali pulang. Ada seorang tukang ojek yang biasa makan cepat lalu pamit. Malam itu ia duduk lebih lama, menghabiskan porsi tambahan. Setelah itu, motornya ditemukan pagi hari di pinggir sungai. Lelannya lenyap. Disusul seorang mahasiswa, lalu sopir angkot. Semuanya terakhir terlihat di warung Pak Raka. Namun anehnya, pelanggan tetap berdatangan, bahkan semakin banyak. Warung itu seperti mulut besar yang terus mengunyah malam. Pak Raka mencoba menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu bukan urusannya. Pedagang hanya menjual makanan, selebihnya urusan takdir. Pikiran itu seperti selimut tipis, menutupi rasa dingin tapi tak benar-benar menghangatkan. Saat membersihkan meja menjelang subuh, Pak Raka melihat sesuatu di bawah etalase. Bekas lendir panjang, hitam, mengarah ke kolong gerobak. Bau amis kembali menyeruak, lebih kuat dari biasanya. Di saat yang sama, dari wajan kosong terdengar suara lirih. Bukan kata, bukan pula teriakan, lebih mirip desahan puas, seperti perut kenyang setelah makan banyak. Pak Raka terdiam, dadanya terasa sempit. Ia mulai sadar, keramaian ini bukan hadiah. Ia seperti orang yang menemukan dompet penuh uang di jalan gelap, senang, tapi dihantui pertanyaan dari mana asalnya. Dan di balik cahaya bohlam redup itu, sesuatu tampak bergerak, menunggu giliran berikutnya. Sejak keramaian itu datang, tidur Pak Raka berubah menjadi kegiatan yang sulit diraih. Tubuhnya berbaring, mata terpejam, tetapi pikirannya seperti pasar subuh. Ramai, bising, penuh gerak. Setiap kali kantuk hampir jatuh, bayangan wajan berisi minyak panas muncul, beriak seperti permukaan sungai yang menyembunyikan dasar berbahaya. Pagi hari, warung terlihat biasa saja. Terpal dilipat, bangku disusun, gerobak didorong ke sudut rumah kontrakan. Namun rasa sunyi siang hari justru menekan, mirip udara sebelum hujan besar. Seolah malam menyisakan jejak tak kasat mata. Pak Raka mulai memperhatikan sesuatu. Persediaan lele di ember cepat berkurang, lebih cepat dari hitungan logika. Padahal ia merasa tidak menggoreng sebanyak itu, seperti nasi yang tiba-tiba habis sendiri tanpa pernah disendok. Menjelang senja, bau amis datang lebih awal, padahal ikan belum dikeluarkan. Bau itu menyelinap pelan, serupa tamu tak diundang yang masuk tanpa membuka pintu. Pak Raka menoleh ke sekeliling, mencari sumbernya, namun yang ditemui hanya bayangan panjang di dinding. Saat warung kembali dibuka, pelanggan berdatangan tanpa jeda. Tidak ada basa-basi. Mereka duduk, memesan, lalu makan dengan ekspresi sulit dibaca. Mulut bergerak, mata kosong, seperti mesin yang menjalankan perintah lama. Seorang perempuan berambut panjang duduk paling ujung. Sejak datang, ia tidak menyentuh minuman. Tatapannya hanya tertuju ke piring, seakan di sana tersimpan sesuatu yang jauh lebih penting daripada rasa lapar. "Pak, lelenya masih hidup ya?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu membuat tangan Pak Raka berhenti sesaat. "Maksudnya?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Rasanya masih bergerak." Jawaban itu menggantung di udara, berat seperti bau darah di ruang tertutup. Pak Raka tertawa kecil untuk menutupi kegelisahan. Namun di balik tawa itu ada ketakutan merambat pelan seperti semut naik ke lengan. Malam semakin larut. Lampu jalan satu persatu mati. Hanya bohlam warung yang bertahan, berpendar seperti lilin terakhir di ruangan gelap. Pelanggan tak juga berkurang. Sebaliknya, wajah-wajah baru terus muncul. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian yang terasa usang, seperti keluar dari foto lama. Di sela menggoreng, Pak Raka mendengar suara cipratan dari kolam kecil di belakang rumah kontrakan.
Kolam itu sebenarnya jarang dipakai, hanya berisi air keruh dan beberapa lele cadangan. Namun suara itu terdengar berulang, teratur, seperti ada yang memanggil. Saat dicek, permukaan air beriak pelan, padahal tidak ada angin. Lele-lele di dalamnya bergerak mendekat ke sisi kolam, berdesakan, seakan menunggu diberi makan. Mata-mata kecil mereka memantulkan cahaya lampu, berkilat seperti pecahan kaca. Pak Raka mundur selangkah, jantungnya berdetak cepat. Ada perasaan sedang diawasi, seperti berdiri di tengah hutan tanpa tahu dari arah mana pemangsa mengintai. Kembali ke depan, satu kursi masih terisi. Seorang pria duduk sendirian, tubuhnya basah, bajunya meneteskan air ke tanah. Bau sungai melekat kuat. "Tambah satu," katanya singkat. Pak Raka mengangguk. Saat lele itu masuk wajan, minyak mendidih lebih keras dari biasanya. Suaranya bukan sekedar desis, melainkan seperti tawa kecil yang ditahan. Pria itu makan dengan cepat. Setelah piring kosong, ia berdiri tanpa mengucap terima kasih. Sebelum pergi, ia menoleh. "Besok, kau harus lebih banyak," ucapnya. "Lebih banyak apa?" tanya Pak Raka refleks. Pria itu tersenyum, senyumnya lebar namun dingin. "Yang kau beri makan." Setelah sosok itu menghilang di ujung jalan, suasana warung mendadak sepi. Pelanggan lain entah sejak kapan sudah tidak ada. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Pak Raka lemas. Keringat dingin membasahi punggung. Di dalam kepalanya, kalimat kakek tempo hari kembali terngiang. Ada yang ikut berdagang sekarang. Tiba-tiba, dari kolong gerobak, terdengar bunyi gesekan. Pelan, berat, seperti tubuh licin diseret di atas tanah. Bau amis menyergap lebih kuat, menyesakkan. Pak Raka menunduk. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan panjang bergerak, membentuk lekuk menyerupai ekor besar. Bayangan itu berhenti tepat di bawah kakinya. Dari arah wajan kosong, terdengar suara lagi. Kali ini lebih jelas, seperti orang mengunyah dengan nikmat. Pak Raka sadar, warung ini bukan lagi tempat jual beli biasa. Ia telah menjadi perjamuan, dan malam, seperti tamu rakus, mulai menuntut hidangan yang lebih mahal daripada sekedar lele goreng. Pagi datang tanpa memberi rasa lega. Cahaya matahari menyentuh dinding rumah kontrakan Pak Raka seperti tamu sopan yang ragu masuk karena mencium bau tak sedap. Sisa amis masih menggantung di udara, bercampur aroma minyak bekas semalam. Bau itu menempel di kulit, seperti ingatan buruk yang enggan hilang meski diguyur air berkali-kali. Pak Raka duduk di lantai dapur, menatap ember kosong. Biasanya, ember itu penuh hingga bibirnya. Kini hanya menyisakan genangan air keruh. Ia mencoba mengingat berapa banyak lele yang digoreng tadi malam. Hitungan di kepala terasa kacau, seperti angka yang terus bergeser setiap kali dikejar. Ada rasa bersalah yang tumbuh perlahan, bukan karena dagangan laku, melainkan karena sesuatu telah diambil tanpa izin. Perasaan itu mirip mencabut tanaman liar, lalu sadar akarnya terhubung ke rumah sendiri. Menjelang sore, seorang tetangga datang. Wajahnya pucat, matanya cekung, langkahnya berat seperti membawa beban tak terlihat. "Pak Raka, suami saya belum pulang," ucapnya dengan suara bergetar. Pak Raka tercekat. Nama suaminya terlintas jelas. Pria itu makan 2 porsi semalam, duduk lama, lalu pergi tanpa banyak bicara. Pak Raka ingin menyangkal, ingin mengatakan tidak tahu, namun lidahnya terasa kaku. "Terakhir, katanya mau makan lele di sini," lanjut perempuan itu. Sunyi jatuh di antara mereka, berat seperti batu basah. Pak Raka hanya mampu menunduk. Perempuan itu pergi dengan mata merah, meninggalkan rasa dingin yang menyusup ke tulang. Saat malam kembali turun, Pak Raka berniat menutup warung lebih awal. Ia merasa seperti orang yang sudah terlalu jauh masuk ke hutan dan mulai menyadari bahwa jalan pulang tidak lagi jelas. Namun sebelum terpal ditarik, seseorang berdiri di depan warung. Kakek yang sama. Pakaian kusam, mata redup, senyum samar seperti bayangan di air. "Kau sudah merasakannya," kata kakek itu pelan. "Apa sebenarnya yang ikut berdagang?" tanya Pak Raka, suaranya nyaris pecah. Kakek itu duduk perlahan.
Dulu tempat ini sungai. Banyak yang tenggelam, banyak yang lapar. Rasa lapar tidak selalu pergi bersama kematian. Pak Raka menelan ludah. Saya tidak pernah minta begini. Tak ada yang benar-benar minta, jawab kakek itu. Keinginan hidup cukup untuk membuka pintu. Angin malam bertiup membuat bohlam bergoyang. Cahaya bergerak naik turun, seperti nafas terengah. Dari arah kolam belakang terdengar cipratan lagi, lebih keras, lebih dekat. Kau memberi makan, mereka memberi keramaian. Tapi setiap perjamuan ada harganya. Apa harganya? Tanya Pak Raka. Kakek itu menatapnya lama. Bukan uang. Jawaban itu menggantung, lebih menakutkan daripada teriakan. Kakek itu bangkit, berjalan menjauh, lalu lenyap di tikungan gelap, seolah ditelan malam. Pak Raka menutup warung dengan tangan gemetar. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari dalam kolam. Air beriak kuat, memercik ke tanah. Ia mendekat dengan nafas tertahan. Di permukaan, sesuatu muncul. Bukan ikan, bukan pula manusia. Bentuknya panjang, licin, bermata banyak. Kulitnya berkilat basah, seperti lumpur hidup. Makhluk itu tidak sepenuhnya keluar, hanya cukup untuk memperlihatkan mulutnya yang terbuka perlahan. Pak Raka mundur, kakinya lemas. Dalam kepalanya, suara muncul, bukan dari telinga, melainkan dari dalam dada. Suara itu tidak keras, namun penuh desakan, seperti ombak yang terus memukul karang. Lapar. Kata itu terasa berat, bukan sekedar kebutuhan, melainkan perintah. Pak Raka sadar, selama ini ia bukan pemilik warung. Ia penjaga meja makan bagi sesuatu yang tidak pernah kenyang. Bayangan pelanggan hilang satu persatu terlintas. Wajah-wajah kosong, tatapan aneh. Semua menyatu menjadi satu kesimpulan pahit. Keramaian ini dibangun dari kehilangan orang lain. Air mata mengalir tanpa suara. Pak Raka berlutut. Hidupnya seperti tali yang ditarik dari dua arah. Keinginan bertahan dan rasa bersalah yang menjerat leher. Makhluk di kolam menghilang kembali ke dalam air. Namun bau amis semakin kuat, memenuhi malam seperti janji yang baru saja dibuat. Pak Raka tahu, mulai saat ini setiap piring yang disajikan bukan lagi sekedar makanan. Itu adalah pilihan, dan setiap pilihan akan menagih balasan. Malam belum selesai, baru saja membuka mulutnya. Malam itu Pak Raka tidak membuka lapak. Gerobak dibiarkan terdiam di sudut rumah, seperti hewan jinak yang sengaja tidak dilepas karena takut kembali membawa bangkai. Terpal terlipat rapi, wajan bersih, minyak dibuang habis. Ia berpikir, jika tidak ada sajian, maka tidak ada perjamuan. Logika itu sederhana, seperti menutup pintu agar angin berhenti masuk. Namun malam tidak pernah sesederhana itu. Udara terasa berat sejak senja, sunyi menekan, mirip ruang sempit tanpa jendela. Dari kejauhan, terdengar suara motor lewat 1-2 kali, lalu menghilang. Jalan kembali kosong, tetapi rasa ramai justru menggantung, seolah kerumunan tak terlihat masih berdiri menunggu. Pak Raka duduk di dalam rumah, memeluk lutut. Matanya menatap lantai, tetapi pikirannya mengambang ke kolam belakang. Air di sana pasti masih bergerak. Ia bisa merasakannya, seperti seseorang yang sadar sedang ditatap meski tidak menoleh. Tak lama, suara ketukan terdengar. Pelan, teratur, bukan seperti orang terburu-buru, melainkan penuh kesabaran. Ketukan itu diulang, sama ritmenya, sama jaraknya, seperti detak jantung raksasa. Pak Raka tidak menjawab. Ia menahan napas, berharap suara itu lelah dan pergi. Namun ketukan berubah menjadi gesekan, seperti kuku menyeret permukaan kayu. Dinding bergetang halus. Buka, terdengar bisikan. Bukan teriakan, bukan ancaman, hanya permintaan pendek, datar, namun berat. Mirip orang lapar yang sudah terlalu lama menunggu. Pak Raka berdiri dengan kaki gemetar. Keringat dingin mengalir di punggung. Ia tahu, jika pintu dibuka, sesuatu akan masuk. Namun jika tetap tertutup, sesuatu lain mungkin memaksa. Ia melangkah ke belakang, menuju kolam. Lampu kecil dinyalakan, cahaya kuning memantul di permukaan air,
menyingkap gerakan halus di bawahnya. Riak muncul tanpa sebab, membentuk lingkaran-lingkaran kecil, seperti mulut yang sedang berbisik. "Sudah cukup," ucap Pak Raka lirih. "Saya tidak mau lagi." Air berhenti sejenak. Keheningan itu menakutkan, seperti hutan yang mendadak senyap karena pemangsa mendekat. Lalu, sesuatu muncul. Bukan sepenuhnya wujud, hanya bagian. Kulit licin, mata berkilat, dan mulut yang membuka sedikit. Bau amis menyembur, lebih pekat dari sebelumnya. Bau itu tidak hanya menusuk hidung, tetapi juga ingatan. Mengingatkan pada sungai keruh, bangkai lama, dan perut kosong yang tak pernah kenyang. "Kau sudah memberi makan." Suara itu muncul lagi, kali ini jelas di kepala. "Kini giliranmu memenuhi." Pak Raka menutup telinga, tetapi suara itu tetap ada, seperti gema dalam gua, tidak bisa dihindari. "Apalagi yang kau mau?" teriaknya. Riak membesar, air memercik ke tanah. "Keramaian tidak gratis," jawab suara itu. "Setiap api butuh kayu." Pak Raka teringat wajah tetangganya, suami yang hilang, pelanggan basah dari sungai, perempuan berambut panjang. Semua seperti potongan kaca yang menusuk ingatan. Ia sadar, selama ini ia membiarkan api menyala tanpa peduli apa yang dibakar. "Aku tidak akan memberi siapapun lagi," katanya tegas meski suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, makhluk itu bergerak lebih jauh keluar. Tubuhnya panjang, bayangannya menjalar di tanah seperti tali hitam. Mata-mata kecil terbuka, menatap Pak Raka tanpa berkedip. "Kau salah paham," katanya. "Kami tidak meminta orang lain." Pak Raka terdiam. "Kami meminta milikmu." Kalimat itu jatuh seperti palu. Dadanya terasa sesak. Ia mundur, langkahnya terhenti di dinding. Dalam benaknya muncul wajah ibu di kampung, anak kecil yang sering membantu, masa depan yang ia harapkan dari warung kecil ini. "Kau ingin aku?" bisiknya. Air bergolak, makhluk itu tidak menjawab, tetapi keheningan itu sudah cukup sebagai jawaban. Ketukan di pintu depan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Kayu berderit, seolah banyak tangan menekan dari luar. Pak Raka sadar, menolak bukan berarti bebas, menolak hanya mengubah bentuk tagihan. Ia mengambil pisau dapur, bukan untuk menyerang, melainkan sebagai pegangan agar tetap berdiri. Tangannya gemetar, namun matanya tajam. Untuk pertama kalinya sejak keramaian itu datang, ia harus memilih, bukan sekedar mengikuti arus. "Aku akan menutup warung ini. Tidak ada lagi sajian, tidak ada lagi perjanjian." Makhluk itu perlahan mundur ke dalam kolam. Riak mereda, tetapi bau tidak hilang, justru menetap, seperti tanda bahwa kesepakatan belum selesai. Ketukan di pintu depan berhenti. Suasana kembali sunyi. Sunyi yang terlalu rapi, seperti senyum sebelum gigitan. Pak Raka tahu, penolakan ini bukan akhir. Ini baru awal dari harga yang sesungguhnya. Seperti orang yang mematikan api besar, lalu sadar bara masih tersimpan di bawah abu, menunggu hembusan berikutnya. Dan malam, dengan sabarnya, masih menyimpan lapar. Subuh datang terlambat. Langit berwarna abu kusam, seperti kain lama yang terlalu sering dicuci. Pak Raka berdiri di depan rumah, menatap jalan yang kosong. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara wajan, tetapi rasa lapar masih menggantung, seperti bau asap yang menempel meski api telah mati. Ia tahu menutup lapak tidak menghentikan apapun, seperti menutup mata di tengah badai. Gelap memang hilang, tetapi angin tetap menghantam. Pagi itu, Pak Raka pergi menemui Mbah Wiryo, orang tua yang dikenal paham perkara tak kasat mata. Rumahnya berada di ujung kampung, dikelilingi pohon pisang dan tanah lembab. Suasananya sunyi, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Mbah Wiryo mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata Pak Raka jatuh ke tanah, seperti biji kering, menunggu apakah akan tumbuh atau membusuk. "Yang kau hadapi bukan sekedar penglaris," ujar Mbah Wiryo akhirnya. "Itu jamuan. Kau membuka meja, mereka duduk. Sekarang kau ingin mengusir tamu tanpa pamit."
Apa bisa diputus? Tanya Pak Raka. Batu-batu kecil di halaman diinjak angin. Mbah Wiryo menghela nafas. Bisa, tapi seperti memutus tali yang sudah menyatu dengan kulit. Darah pasti keluar. Menjelang malam, ritual dilakukan di belakang rumah kontrakan. Lilin ditancapkan mengelilingi kolam. Asap kemenyan naik perlahan, berputar seperti ular malas. Doa dilantunkan pelan, tidak keras, namun berat, seperti beban yang diangkat dari dasar dada. Air kolam awalnya tenang. Pak Raka hampir berharap semuanya selesai begitu saja. Namun harapan itu pecah ketika permukaan air bergolak. Bukan ciprapan kecil, melainkan gelombang pendek, seperti sesuatu besar berbalik arah di bawah sana. Bau amis datang bersamaan, menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Lilin satu persatu meredup, nyalanya bergetar seperti nafas orang sakit. Kau terlambat. Suara itu muncul lagi, bukan dari kolam, melainkan dari segala arah, dari tanah, dari dinding, dari udara. Mbah Wiryo berdiri tegak, tongkatnya menghantam tanah. Perjanjian ini selesai. Tawa rendah terdengar, panjang, licin, seperti lumpur yang ditarik. Tidak ada perjanjian, jawab suara itu, hanya kebiasaan. Air menyembur tinggi, sesuatu muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuh panjang, kulit kelabu, mata banyak berkilat dalam cahaya lilin. Mulutnya terbuka, memperlihatkan barisan gigi tak rata, seperti batu sungai. Pak Raka mundur, dadanya berdebar kencang. Dalam kepalanya, kenangan muncul bergantian. Malam sepi, uang tipis, doa agar dagangan ramai. Semua itu seperti benang yang ia ikat sendiri, kini menjerat leher. Kau memberi makan dengan rasa, kata makhluk itu. Rasa ingin hidup, rasa takut miskin, itu yang paling mengenyangkan. Mbah Wiryo jatuh berlutut, nafasnya terengah. Ini bukan tempatmu. Makhluk itu bergerak mendekat, air meluber keluar kolam, membasahi tanah. Tempat diciptakan oleh kebiasaan, balasnya. Kau membiasakan kami di sini. Satu lilin padam, lalu yang lain, gelap turun seperti tirai berat. Pak Raka merasakan sesuatu menyentuh kakinya, licin, dingin, seperti tangan basah menarik pelan. Ia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam riuh air. Dalam detik itu, ia mengerti, ritual bukan untuk mengusir, melainkan untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa tidak semua pintu bisa ditutup dari sisi dalam. Mbah Wiryo berteriak menyebut namanya, tongkat terlempar, doa terputus. Asap kemenyan lenyap diterpa angin yang tiba-tiba datang. Makhluk itu berhenti, matanya tertuju pada Pak Raka. Kau sudah duduk di meja kami, bisiknya. Bangkit berarti meninggalkan kursi kosong. Sentuhan di kaki menghilang, air perlahan surut, lilin yang tersisa menyala kembali, redup, seolah malu menyaksikan kegagalan. Mbah Wiryo bertukak, wajahnya pucat. Katanya lemah, ikatanmu sudah dalam. Bukan darah orang lain yang diminta. Pak Raka menunduk, air matanya jatuh ke tanah, menyatu dengan air kolam. Ia merasa seperti perahu bocor di tengah sungai, terus mendayung, meski tahu tenggelam hanya soal waktu. Malam itu, ritual akhir tanpa kemenangan. Tidak ada pelepasan, hanya kepastian baru, jamuan belum selesai, dan kursi utama masih kosong. Di kejauhan, suara motor berhenti, langkah kaki mendekat ke rumah kontrakan. Seperti biasa, tamu datang tepat saat harapan hampir habis. Dan lapar dengan sabarnya menunggu disajikan kembali. Pagi itu datang seperti orang asing yang ragu menyapa. Cahaya menyelinap lewat celah atap, menyentuh lantai dengan warna pucat. Pak Raka terbangun dalam posisi duduk. Punggung bersandar ke dinding.
Ia tidak ingat kapan tertidur. Yang tersisa hanya rasa lelah, seolah semalam ia berjalan jauh tanpa tujuan. Di halaman belakang, kolam tampak tenang. Airnya keruh namun tidak lagi beriak. Ketenangan itu justru membuat dada terasa berat, seperti danau tanpa angin yang menyimpan pusaran di dasar. Mbah Wiryo tidak terlihat, hanya tongkatnya tergeletak di tanah, retak di bagian tengah. Pemandangan itu seperti tanda koma dalam kalimat panjang yang belum selesai. Pak Raka berdiri dengan langkah gontai. Setiap gerakan terasa lambat, seakan tubuhnya menolak bergerak ke masa depan. Saat menatap gerobak di sudut rumah, tangannya bergetar. Ada dorongan aneh muncul, halus namun konsisten, seperti arus kecil yang perlahan menyeret perahu ke tengah sungai. Menjelang sore, tanpa sadar, ia membersihkan wajan, mengelap meja, menata bangku. Gerakannya otomatis, seperti hafalan lama yang hidup kembali. Pikiran menolak, tetapi tubuh patuh. Mungkin hanya sekali, bisiknya. Kalimat itu terdengar seperti alasan tipis yang mudah robek. Saat malam turun, lampu bohlam menyala sendiri. Pak Raka terkejut, namun tidak mematikannya. Cahaya itu berpendar redup, sama seperti malam-malam awal keramaian. Angin berhembus pelan, membawa bau amis yang kini terasa akrab, seperti tamu lama yang tidak perlu diperkenalkan. Satu motor berhenti, lalu dua. Kursi terisi, pesanan datang tanpa diminta. Suasana kembali hidup, tetapi ada yang berbeda. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan. Hanya bunyi kunyahan pelan dan tatapan kosong. Pak Raka bekerja dalam diam. Tangannya bergerak, namun jiwanya terasa tertinggal. Setiap lele yang masuk wajan terdengar lebih berat, seperti potongan janji yang dipenuhi satu persatu. Di antara pelanggan, ia melihat sosok kecil berdiri di ujung warung. Seorang anak laki-laki. Wajahnya pucat, matanya besar, basah, menatap langsung ke arahnya. Dunia Pak Raka berhenti. Anak itu tidak memesan, tidak duduk, hanya berdiri, diam, seperti bayangan yang lupa pergi. Wajah itu sangat dikenalnya, terlalu dikenalnya. "Nak," suara Pak Raka tercekak. Anak itu tersenyum tipis, senyum yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak seusianya. Senyum orang yang sudah terlalu lama menunggu. "Kau tahu harganya." Suara itu kembali muncul, lembut, hampir penuh kasih. Keramaian meminta yang paling dekat. Pak Raka gemetar, matanya panas, dadanya seperti diremas dari dalam. Selama ini ia berpikir makhluk itu akan mengambil nyawanya. Ia siap, setidaknya dalam bayangan. Namun kenyataan selalu memilih jalan yang lebih kejam. "Ambil aku," bisiknya putus asa. "Jangan dia." Anak itu melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di tanah. Bau sungai menyeruak bercampur aroma minyak panas. Pelanggan tetap makan seolah tidak melihat apapun. Mereka seperti patung yang dipinjamkan nyawa sementara. "Kursi sudah disiapkan," jawab suara itu. "Sajian tinggal ditentukan." Pak Raka teringat semua malam sepi, doa-doa lirih, keinginan sederhana agar dagangan laku. Ia mengerti sekarang, keinginan itu seperti umpan kecil yang dilempar ke air gelap, menarik sesuatu yang jauh lebih besar. Tangannya meraih pisau, bukan dengan niat melukai, melainkan sebagai simbol pilihan. Seperti orang yang menancapkan tongkat di tanah sebelum melompat ke jurang. "Aku tutup semuanya," katanya keras. Tidak ada lagi warung, tidak ada meja, tidak ada jamuan. Anak itu berhenti, tatapannya berubah. Untuk sesaat wajahnya kembali polos, seperti seharusnya. Air mata menggenang. Di kolam belakang, air bergolak hebat. Bayangan besar muncul di permukaan, menutup cahaya bohlam. Suara mendengus terdengar, bukan marah, melainkan kecewa. "Menutup tidak menghapus kebiasaan," katanya. "Namun pengorbanan mengakhiri pesta."
Pak Raka melangkah ke depan. Tubuhnya terasa ringan, seperti daun yang akhirnya menyerah pada angin. Ia berdiri di antara kolam dan warung, di antara masa lalu dan sesuatu yang tak akan memiliki nama. "Aku sajian terakhir," ucapnya. Air kolam bergetar, lalu perlahan tenang. Bau amis berkurang, angin berhenti. Pelanggan satu persatu berdiri, berjalan pergi, menghilang di kegelapan. Bangku kosong kembali. Anak itu lenyap, seperti embun tersapu matahari. Pak Raka terjatuh berlutut. Pisau terlepas dari genggaman. Tubuhnya gemetar hebat, tetapi masih utuh. Tidak ada darah, tidak ada teriakan. Hanya keheningan panjang, seperti halaman kosong setelah cerita berakhir. Di kejauhan, azan subuh terdengar, tipis namun nyata. Kolam kembali diam, warung gelap, gerobak teronggok tak bernyawa. Pak Raka tahu sesuatu telah selesai, namun bekasnya akan tinggal, seperti luka lama yang tidak lagi sakit, tetapi selalu terasa saat hujan turun. Dan di tempat itu, tak ada lagi pecel lele. Hanya jalan sepi yang pernah kenyang oleh terlalu banyak lapar. Waktu bergerak perlahan setelah kejadian itu, seperti sungai yang kembali tenang usai banjir besar. Jalan kecil tempat warung pernah berdiri berubah sepi. Terpal lenyap, bangku menghilang, gerobak dibawa entah kemana. Yang tersisa hanya bekas tanah berminyak dan bau samar yang kadang muncul ketika malam terlalu lembab. Pak Raka tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang berkata ia pulang kampung. Sebagian berbisik ia jatuh sakit. Ada pula yang yakin lelaki itu sudah menyatu dengan sungai lama di balik deretan rumah. Tidak ada yang tahu pasti. Kehilangannya seperti asap tipis, terlihat sesaat, lalu hilang tanpa arah. Kolam di belakang rumah kontrakan dikeringkan. Tanahnya ditimbun, ditanami pohon pisang. Akar-akar menjalar ke bawah, mencari air, seperti jari-jari yang merabah kenangan. Kadang saat angin malam bertiup, daun pisang berdesir pelan, menghasilkan bunyi mirip bisikan. Warga menghindari tempat itu, bukan karena takut melihat hantu, melainkan karena perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti berdiri terlalu dekat dengan jurang, meski tanah masih kokoh. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam hujan turun deras. Air mengalir di selokan mengisi cekungan tanah lama. Di bawah cahaya lampu jalan, genangan itu berkilau, bergerak pelan. Seorang pengendara motor berhenti, menatap air yang beriak tanpa sebab. Ia mengendus udara. Ada bau familiar, bau gorengan, bau lapar. Keesokan harinya, sebuah tenda biru terlihat berdiri beberapa meter dari lokasi lama. Masih sederhana, masih redup. Seorang pedagang baru membuka lapak. Wajahnya asing, tangannya cekatan, senyumnya ramah. Menu utamanya sama, pecel lele. Malam pertama sepi, malam kedua ada 1-2 pembeli. Malam ketiga kursi mulai terisi. Tidak ramai, namun terasa cepat. Seperti api kecil yang baru disulut. Pedagang itu heran. Ia merasa tidak melakukan apapun yang istimewa. Resep biasa, sambal biasa, namun setiap piring kembali kosong lebih cepat dari dugaan. Seorang pelanggan duduk agak lama. Tatapannya kosong, namun wajahnya tampak puas, seperti orang yang baru saja menyelesaikan janji lama. Rasanya ngena, ucapnya singkat. Pedagang itu tersenyum bangga, tanpa tahu mengapa dadanya terasa dingin. Di rumah kontrakan kosong tak jauh dari situ, akar pisang bergoyang pelan. Dari bawah tanah, air merembes perlahan membentuk genangan kecil. Riak muncul sebentar, lalu menghilang, seperti tarikan nafas. Tidak ada makhluk muncul, tidak ada suara keras, tidak ada perjanjian diucapkan. Semuanya berlangsung wajar, terlalu wajar untuk sesuatu yang seharusnya berakhir. Karena rasa lapar tidak selalu datang sebagai monster. Kadang ia hadir sebagai kebiasaan.
sebagai keinginan sederhana agar hidup terasa cukup. Dan di tempat itu, cukup sering berubah menjadi undangan. Jika seseorang berdiri lama di dekat warung baru tersebut, saat malam benar-benar sunyi, ia mungkin mendengar suara pelan dari arah tanah basah. Bukan kata, bukan tawa, hanya bunyi seperti perut kosong yang akhirnya terisi. Cerita Pak Raka selesai. Namun meja makan tidak pernah benar-benar dilipat. Karena selama manusia masih berharap pada jalan pintas, lapar akan selalu tahu kemana harus kembali. Malam tidak pernah benar-benar sama setelah warung baru itu berdiri. Lampunya lebih terang, terpalnya masih baru, bangkunya belum berkarat. Namun suasana di sekitarnya terasa aneh, seperti rumah yang baru dicat tetapi masih menyimpan bau kebakaran lama. Pedagang baru itu bernama Arman. Ia datang dari luar kota, membawa gerobak sendiri, membawa mimpi yang sama seperti kebanyakan orang. Ingin hidup layak tanpa harus berutang pada siapapun. Ia tidak tahu apa-apa tentang Pak Raka. Ia hanya melihat lokasi kosong dan merasa tempat itu pas. Sejak malam keempat, Arman sering bermimpi aneh. Ia berdiri di pinggir sungai berlumpur. Airnya hitam seperti tinta basi. Di seberang, ada seseorang membelakanginya. Tubuh orang itu diam, tetapi bayangannya bergerak, memanjang, menyentuh air. Setiap terbangun, dada Arman terasa sesak, seperti habis menahan napas terlalu lama. Warung tetap ramai, tidak meledak, tidak pula sepi. Keramaian datang stabil, tenang, seperti arus sungai yang sudah menemukan jalurnya. Beberapa pelanggan tampak terlalu betah, duduk lama, diam lama, pergi tanpa pamit. Suatu malam, seorang pria tua berhenti di depan warung. Rambutnya memutih, tubuhnya bungkuk, tongkat kayu di tangan kirinya terlihat pernah patah lalu disambung. Ia tidak memesan, hanya menatap. Tempat ini sudah pernah kenyang, katanya pelan. Arman bingung. Maksudnya, Pak? Pria tua itu tersenyum tipis. Hati-hati memberi makan sesuatu yang tidak terlihat. Sebelum Arman sempat bertanya, ia melangkah pergi, meninggalkan bau tanah basah yang anehnya terasa akrab. Di rumah kontrakan lama, pohon pisang tumbuh makin tinggi. Daunnya lebar, menaungi tanah bekas kolam. Saat hujan turun, air tidak pernah benar-benar mengalir pergi. Selalu ada cekungan kecil yang menampungnya, seperti mangkuk yang sengaja disediakan. Pada suatu malam yang sunyi, Arman membersihkan warung sendirian. Pelanggan sudah pulang, jalan kembali kosong. Saat ia mengangkat bangku terakhir, ia mendengar suara pelan dari arah tanah. Bukan suara langkah, bukan suara hewan. Lebih mirip desahan panjang, seperti orang yang akhirnya duduk setelah berdiri terlalu lama. Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat itu juga, ia merasakan dorongan aneh. Keinginan untuk tetap buka lebih lama. Keinginan untuk menambah porsi. Keinginan agar besok lebih ramai. Perasaan itu lembut, tidak memaksa, seperti bisikan sahabat lama. Di bawah tanah, akar pisang bergerak pelan, menekan tanah lembab. Air di cekungan beriak kecil, membentuk lingkaran-lingkaran halus. Di dalam kegelapan, sesuatu membuka mata. Bukan makhluk baru, bukan pula wujud lama. Hanya sisa rasa. Seperti abu api yang tampak mati, namun masih menyimpan panas jika disentuh. Pak Raka tidak pernah kembali sebagai sosok. Namun keputusannya tertinggal, menempel di tempat itu, seperti cap tangan di dinding basah. Ia telah menutup meja, tetapi rasa lapar sudah belajar duduk sendiri. Malam demi malam berlalu. Warung Arman makin dikenal. Tidak karena promosi, bukan pula karena rasa yang luar biasa. Orang-orang datang karena ingin saja. Karena tiba-tiba teringat. Karena perut terasa kosong tanpa sebab. Dan setiap kali piring kembali kosong, di bawah tanah, sesuatu ikut merasa penuh. Cerita ini tidak memiliki akhir yang rapi. Tidak ada jerit terakhir. Tidak ada darah yang menetes. Hanya kesinambungan, seperti roda yang terus berputar,
meski orang lama sudah turun. Karena di tempat itu, yang diwariskan bukan makhluk, melainkan kebiasaan. Dan kebiasaan, seperti lapar, tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu orang berikutnya untuk merasa butuh. Hujan turun tipis malam itu. Bukan deras, bukan pula ringan. Air jatuh seperti keraguan yang tidak kunjung diputuskan. Jalan basah memantulkan cahaya lampu, membentuk bayangan memanjang, seolah tanah sedang menulis ulang sesuatu yang pernah terjadi. Warung Arman tetap buka. Gerobak berdiri kokoh. Api kompor menyala stabil, aroma gorengan menyebar perlahan. Tidak ada yang tampak salah, segalanya terlihat normal. Terlalu normal untuk tempat yang pernah menelan terlalu banyak cerita. Namun, Arman merasa ada jarak aneh antara dirinya dan dunia. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering kehilangan waktu. Mengira baru sebentar berdiri, padahal jam sudah berganti. Mengira baru satu pelanggan datang, padahal bangku telah kosong kembali. Perasaan itu seperti membaca halaman buku yang lompat sendiri. Malam semakin larut. Pelanggan terakhir pergi tanpa suara. Arman menghela napas panjang. Ia merasa lelah, meski tidak ingat apa yang melelahkan. Saat hendak mematikan lampu, terdengar suara pelan dari arah belakang. Bukan panggilan, bukan bisikan. Lebih mirip tarikan nafas yang tertahan terlalu lama. Arman berjalan perlahan ke arah rumah kontrakan lama. Pohon pisang berdiri diam, daunnya basah, berat oleh air hujan. Di bawahnya, tanah tampak lebih gelap dari sekitarnya. Genangan kecil terbentuk lagi. Airnya tidak keruh, tidak pula jernih. Warnanya seperti bayangan langit malam, dalam, tenang, menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilihat. Arman berjongkok. Entah mengapa ia merasa perlu melakukannya. Dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rasa ingin tahu yang berlebihan. Seperti anak kecil yang tahu api panas, tetapi tetap ingin menyentuh. Saat tetesan hujan menyentuh permukaan genangan, riak terbentuk. Satu lingkaran, lalu dua, lalu banyak, teratur. Seolah air itu bernafas. Di dalam pantulan, Arman melihat wajah, bukan wajahnya. Sosok itu menatap dari kedalaman, diam, lelah, namun tenang. Wajah seseorang yang telah menyelesaikan tugas berat. Mata sosok tersebut tidak meminta tolong, tidak pula mengancam, hanya menyampaikan satu hal sederhana. Aku pernah berdiri di tempatmu. Arman tersentak mundur, nafasnya tersengal. Siapa kau? Tanyanya gemetar. Pantulan itu bergerak perlahan. Bibirnya terbuka, tetapi suara tidak keluar dari mulut. Suara itu muncul di kepala Arman, lembut, seperti ingatan lama. Kau tidak perlu tahu namaku. Arman merasa lututnya lemas. Hujan semakin rapat, namun udara justru terasa kering. Aku hanya memastikan meja tidak runtuh. Meja apa? Tanya Arman. Genangan beriak lebih kuat. Tempat harapan diletakkan, tempat lapar duduk. Arman teringat semua malam ramai, semua wajah kosong, semua keinginan sederhana agar dagangan laku. Ia tersadar, rasa itu kini ada padanya. Bukan dipaksa, bukan ditawarkan, tumbuh sendiri, seperti jamur setelah hujan. Apa kau Pak Raka? Bisiknya. Pantulan tersenyum tipis. Senyum orang yang telah menerima sesuatu tanpa sisa penyesalan. Aku yang terakhir menolak. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Arman menutup mata, kepalanya penuh. Ia mengerti sekarang. Tidak ada makhluk yang berpindah, tidak ada ruh yang mencari tubuh baru. Yang diwariskan adalah keputusan. Keputusan untuk terus membuka. Hujan berhenti mendadak. Udara menjadi sunyi. Genangan perlahan menyusut, menyisakan tanah lembab dan bau samar yang tidak asing. Saat Arman membuka mata, tidak ada siapapun. Hanya pohon pisang, tanah basah,
dan malam yang kembali diam. Ia berdiri lama di sana. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia kembali ke warung, menyalakan lampu, menghidupkan kompor, menyiapkan wajan. Tangannya bergerak lancar, seperti sudah melakukannya bertahun-tahun. Di kejauhan, satu motor berhenti. Arman tersenyum kecil. Bukan senyum senang, bukan pula takut. Senyum orang yang akhirnya memahami perannya dalam cerita panjang yang tidak pernah selesai. Karena tidak semua kutukan datang dengan jeritan. Sebagian hadir sebagai rutinitas, sebagai kebutuhan, sebagai pilihan yang terasa wajar. Dan di jalan kecil itu, meja makan kembali terbuka. Bukan karena makhluk memaksa, melainkan karena manusia selalu lapar akan jalan yang terasa lebih mudah. Warung itu memang sudah tutup. Pemiliknya pun menghilang. Tapi, jika kamu pikir semuanya selesai, justru disitulah kesalahannya. Karena yang diwariskan dari tempat itu bukan makhluk, bukan juga kutukan, melainkan kebiasaan. Dan selama masih ada orang yang berharap pada jalan pintas, selama masih ada rasa lapar yang ingin diisi dengan cara mudah, meja itu akan selalu dibuka kembali. Pertanyaannya sekarang, jika suatu malam kamu melihat warung pecel lele yang tiba-tiba ramai di jalan sepi, beranikah kamu duduk dan ikut makan? Karena mungkin kamu bukan tamu, kamu adalah bagian dari sajian berikutnya.